Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lucianiva Putri dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi teori organisasi. Perkembangan aliran teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada di sekarang ini telah diperkenalkan, dievaluasi, dan diperbarui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Organisasi yang ada pada saat ini mencerminkan suatu pola perkembangan yang kumulatif, di mana teori organisasi terjadi sejak permulaan abad ini. Sejarah teori organisasi bermula dari karya Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang kemudian menjadi tonggak perkembangan awal teori organisasi, karena membangun sebuah framework bagi pengetahuan tentang organisasi. Ada 4 aliran dalam teori organisasi. Yang pertama, aliran klasik, tahun 1890 sampai 1930. Memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu yang pertama, pembagian kerja atau division of labor, di mana pembagian kerja adalah kegiatan memecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Kemudian, proses fungsional dan perkembangan vertikal atau scale and functional process, yaitu proses pertumbuhan organisasi secara vertikal dan horizontal untuk melengkapi fungsi yang sudah ada, yang akhirnya berdampak terhadap penambahan dan pengembangan awal. Lalu yang ketiga, struktur, koordinasi atas hubungan, kewenangan, dan pertanggungjawaban yang mencerminkan pembagian kerja secara vertikal dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, rentang kendali atau span of control, jumlah staf yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin agar dapat melakukan proses pengawasan secara efektif. Yang kedua, aliran perilaku tahun 1930 sampai 1960. Memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia atau human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Organisasi berusaha menggali peran para anggota suatu kelompok sebagai faktor yang cukup menentukan dalam terbentuknya perilaku organisasi. Selanjutnya, aliran sistem, tahun 1960 sampai sekarang. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, menganalisa dan menemukan keseimbangan yang diperlukan organisasi dalam berhubungan dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir, aliran kontingensi, tahun 1965 sampai sekarang. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya, mensyaratkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Secara garis besar, evaluasi teori organisasi diklasifikasikan menjadi 2 fase organisasi, yaitu fase tradisional dan fase modern. Fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup atau closed system. Artinya, suatu sistem yang berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Tujuan utama dari fase teori tradisional adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Menurut fase teori tradisional, lingkungan di sekitar organisasi itu tidak dapat diramalkan dengan cukup pasti, dan bahwa ketidakpastian yang terdapat dalam organisasi itu sendiri dapat dihilangkan dengan mengadakan perencanaan pengendalian yang tepat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam fase teori tradisional. Yang pertama, prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengukusan atau spesialisasi.
Adapun keuntungan dari pembagian kerja dapat menimbulkan efisiensi kerja yang lebih tinggi karena para pekerja dapat mengerjakan tugas yang sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Kemudian dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, para pekerja makin lama makin bertambah ahli. Lalu, dari keuntungan tersebut terdapat kelemahan pembagian kerja, yaitu jika pekerja dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jenuh, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjangnya. Kemudian, pembagian pekerjaan yang semakin terperinci semakin sering menurunkan martabat orang karena membuat manusia menjadi mesin atau robot. Prinsip satu komando. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pemimpin saja. Seperti contoh gambar berikut ini, di mana di situ keterangan pertama, A boleh memberi perintah kepada B, C, dan D, tetapi hanya B yang boleh memberi perintah kepada E, F, dan G. Walaupun C dan D mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari E, F, G, C tidak boleh memberi perintah tersebut. Kemudian, C boleh memberi perintah kepada H, I, dan Y, tetapi hanya C yang boleh memberi perintah kepada H, I, dan J. Walaupun B dan D mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada H, I, dan J. Dengan komando diharapkan organisasi dapat berjalan efisien. Namun, praktik prinsip ini sering dilanggar. Walaupun prinsip satu komando lebih sering dilanggar daripada ditaati, tetapi ini tidak berarti bahwa kesatuan komando tidak penting. Menyimpang terlalu jauh dari yang ideal dengan menimbulkan kekacauan dan bencana. Kemudian prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Sentralisasi atau pemusatan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak, dan eksekutif puncak harus memecahkan masalah yang sering tidak mereka pahami, sehingga keputusan mereka kurang tepat dan kurang bijaksana. Maka, tanggapan pertama terhadap persoalan ini adalah proses kebalikannya, yakni desentralisasi atau penyebaran wewenang kepada staf, tetapi staf yang terlalu banyak wewenang menyebabkan pimpinan kehilangan kendali. Kemudian, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu, sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Antara tanggung jawab pimpinan terhadap hasil pekerjaannya dan wewenang yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus ada hubungan tertentu. Hubungan yang ideal adalah kesempatan antara tanggung jawab dan wewenang. Artinya, tanggung jawab harus sama dengan wewenang tersebut. Kemudian, prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi, mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir bertahap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Seperti contoh pada gambar berikut, di mana pada gambar A, rantai komando dilanggar staf berhubungan langsung dengan kepala bagian tanpa melewati kepala seksi atasan langsungnya. Kemudian pada gambar B, rantai komando ditaati, staf berhubungan dengan kepala bagian melalui atasan langsungnya, kepala seksi. Sehingga arus komunikasi yang mengalir dari atas A lewat staf B yang meneruskan kepada staf C dan C menyampaikan kepada D. Sebaliknya, komunikasi ke atas dari D kepada C dan D meneruskan kepada B dan akhirnya B menyampaikan kepada A. Selanjutnya, fase teori modern. Menurut fase teori modern, organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan yang menyebabkan organisasi harus selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Tujuan dari fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. Organisasi tidak cukup hanya memperhatikan cara kerja internal organisasi saja, tetapi kita perlu memperhatikan juga kaitan organisasi itu dengan sistem yang lebih luas
yakni sistem-sistem ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. 4 ciri utama organisasi yang terdapat dalam semua sistem terbuka, yakni pertama, interaksi dengan lingkungan sekitar, kedua, sinergi atau falsafah Sapulidi, yang ketiga, keseimbangan yang dinamis, keempat, ekuifinalitas atau satu akibat yang sama. Kemudian ada karakteristik organisasi pada fase teori tradisional dan fase teori modern. Fase teori tradisional menganggap organisasi sebagai sistem tertutup, sedangkan fase teori modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Lalu, fase teori tradisional memandang tujuan utama dari organisasi adalah efisiensi, sedangkan menurut fase teori modern memandang tujuan utama organisasi adalah mampu untuk hidup terus dalam lingkungan yang berubah-ubah. Lalu, menurut fase teori tradisional menganggap lingkungan di sekitar organisasi dapat diramalkan dan cukup pasti. Sedangkan fase teori modern menganggap lingkungan di sekitar organisasi sukar diramalkan dan sukar dikendalikan. Fase teori tradisional menganggap semua variabel sebab musabab dapat diketahui dan dapat dikendalikan. Ketidakpastian dapat dihilangkan dengan perencanaan dan pengendalian. Sedangkan fase teori modern menganggap sistem organisasi mempunyai lebih banyak variabel daripada yang dapat diketahui pada waktu tertentu. Seringkali variabel dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan atau diramalkan. Sekian presentasi dari saya mengenai evaluasi teori organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.